Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Hamdani dari Psikopakasi PB Program Studi Teknik Komputer Akademi 58. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kombinasi, tabel pengenal, anak dan persamaan bahayanya. Nah, di sini sudah ada 3 buah rangkaian kombinasi. Nah, untuk rangkaian yang pertama ini memiliki 2 buah inputan kan, A dan B, maka bisa kita buat tabel pengenal seperti ini. Nah, ini inputan A, ini B, dan ini outputnya, dan ini bentuk SOP-nya atau sum of product. Jadi penjumlahan dari perkalian. Jadi nanti hasil-hasil di sini merupakan sebuah hasil perkalian yang akan dijumlahkan untuk output akhirnya. Nah, kemudian pada rangkaian kombinasi yang pertama ini hanya benar satu ketika dicobanya itu ketika A-nya itu 0 dan B-nya itu 1. Nah, ketika inputannya benar lain, di sini misalnya 1, ini 1, 0, kemudian ini 1, ini 0, juga 0. Nah, itu karena untuk output akhirnya itu kan N. Nah, untuk N ini hanya benar 1 ketika inputannya itu 1 keduanya. Jadi ini harus 1, ini harus 1. Nah, untuk N ini bernilai 1 ketika kedua inputannya kan 1 kan. Nah, berarti B-nya, nah inputan yang ini nih ke B harus 1, dan inputan yang ke A ini harus 1. Tapi karena di sini ada 0, maka lawan dari 1 itu kan 0, berarti A-nya itu harus 0. Jadi ketika ini 0, ini 1, barulah output N itu 1. Nah, kemudian untuk O ini outputnya benar 1 kan ketika salah satunya saja udah benar 1. Nah, karena itu di sini jika B, nih ini kan yang 1 terhubung ke B, maka ketika B sudah benar 1, maka output O ini udah pasti 1. Jadi ketika kedua output ini sudah benar 1, maka output dari N akhir ini akan 1 juga. Karena itu hanya akan terjadi ketika inputan A-nya 0 dan B-nya 1. Nah, kemudian kita masuk ke dalam persamaan SOP-nya, di mana itu berarti kan ini kan bentuknya perkalian ya. Nah, kemudian dari perkalian ini dijumlahkan nantinya, karena itu disebut sum of product. Nah, karena ini perkalian kan bisa kita ilustrasikan ini sebagai sebuah N, di mana N itu hanya bernilai 1 ketika inputannya 1 semua. Maka untuk inputan yang ini nih, biar benar 1 kan, maka ini kan harus diaksen kan, atau di note biar jadi 1 kan, maka SOP-nya itu A aksen B. Nah, kemudian kita masuk ke dalam peta Karnaugh-nya, di mana kita, karena ini hanya ada 2 inputan, maka kita buat masing-masing kejadian dari A dan B, di mana A itu kan ada A dan aksen, B juga ada B dan B aksen. Nah, nilai satunya ini ketika A aksen dan B kan, berarti ketika ini A aksen, nah ini B, berarti di sini nih benar 1, sisanya itu benar 0. Kemudian persamaan boyanya, karena bentuk SOP-nya hanya ada 1, maka persamaan boyanya sudah pasti A aksen B. Nah, kemudian untuk rangkaian yang kedua, di sini kan ada 2 buah inputan juga, maka kita buat tabel kebenarannya juga sama, di mana A, B, output, dan SOP. Kemudian untuk rangkaian kedua ini bernilai 1 ketika salah satunya saja yang bernilai 1. Nah, ketika ini 1, ini 0, hasilnya 1. Ketika 1, ini jadinya 0. Ketika ini 0, ini 1, bernilai 1. Nah, ini karena kan di sini kan output akhirnya jadi salah satunya 1, maka bernilai 1. Nah, berarti kita harus lihat output dari yang sini sama sini, salah satunya harus bernilai 1 biar output akhirnya itu 1 kan. Jadi output dari N ini salah satu N ini harus 1 kan. Nah, karena keduanya N, berarti inputannya itu harus 1 kan keduanya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini 2 inputannya ini yang terhubung ke N masing-masing ada notnya kan. Yang di sini ada notnya dari B, yang di sini notnya dari A. Nah, untuk yang satunya lagi bukan bentuk notnya kan. Jadi karena itu ketika ingin membuat output ini benar 1, maka inputan A-nya harus 0 dan B-nya 1 kan. Nah, karena 0 ini nanti akan dibalikkan jadi 1 ketika ke input ke N. Nah, sebaliknya kalau pengen yang ini outputnya 1 N ini, maka inputan dari B-nya itu harus 0 biar di not nanti dibalikkan jadi 1, kemudian inputan A-nya 1. Karena itu ini hanya akan benar 1 ketika salah satunya bernilai 1. Seperti itu untuk tabel kebenarannya. Dan di peta Karnaugh-nya juga sama, karena hanya 2 inputan, jadi hanya ada kejadian A aksen, B, dan B aksen. Nah, ini benar satunya ketika A aksen B dan A
B aksen, jadi 1, 1. Nah, ini bisa kita bentuk nih persamaan boyanya. Kan ini ada 2 SOP, dalam hasil SOP-nya ada 2, maka kita bentuknya A aksen B ditambah A B aksen. Nah, ini maksud dari sum of product, dimana perjumlahan dari perkalian. Jadi ada 2 perkalian yang dijumlahkan nanti. Nanti kok SOP-nya semuanya menjadi 1, maka itu ada 4 perkalian yang dijumlahkan, seperti itu. Dan kita masuk ke rangkaian yang ketiga. Nah, di rangkaian ketiga ini memiliki 3 buah inputan, A, B, C. Nah, seperti ini, A, B, C, dan output G-nya kemudian bentuk SOP-nya. Nah, untuk rangkaian ketiga ini, dia bernilai 1 ketika C-nya ini 1. Nah, kemudian ketika A, C-nya bernilai 1, dan ketika A, B-nya 1, C-nya 0, dan A, B, C-nya 1, 1. Nah, ketika enggak seperti ini, ketika misalnya 0, 1, 0 itu 0. Kemudian misalnya ketika 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 juga. Kemudian 1, 0, 0, 0 juga itu 0. Nah, untuk ini dimana kan angka akhirnya itu O. Maka kalau O kan untuk mendapatkan output 1 kan harus salah satu dari inputannya kan 1 kan. Nah, bisa kita lihat dulu nih inputan yang ke sini nih, dimana N yang ini nih. Itu kan N itu bernilai outputnya 1 nih, untuk masukkan 1 di sini, itu ketika kedua inputannya kan 1 kan. Nah, inputannya ini kemana? Inputannya kan ke B dan ke A. Maka ketika A, B-nya ini 1, pasti hasilnya 1 kan. Nah, seperti ini nih, A, B, 1, A, B, 1, nilainya 1 kan. Nah, kemudian untuk yang kedua nih, yang ini. Kemudian untuk yang ini kita bisa lihat di mana dia untuk menghasilkan output 1 nih, output dari N ini 1, inputannya harus 1, 1 kan. Yang ini kita lihat, inputan yang satunya, ini ke not. Nah, not, kemudian ke B. Makanya B-nya itu harus kebalikan kan, hasil output dari not itu 1, maka B-nya itu harus 0. Biar hasil output dari not itu 1, yang nanti diinputkan ke N. Nah, jadi ketika B-nya 0, dan kemudian inputan yang ini masuk nih ke C. Nah, C-nya ini kan langsung masuk, berarti C-nya harus 1 nih. Ketika B-nya 0, C-nya 1, juga hasilnya pasti 1. Nah, seperti ini, misalnya B-nya 0, C-nya 1. Dan ini B-nya 0, C-nya 1. Kemudian yang ini kenapa nih ketika B-nya nggak 0, tapi 1 kok nilainya 1 juga? Karena kan dia mengambil dari inputan yang ini, dari N ini. Ketika ini 1, 1, maka outputnya masuk ke O-nya itu 1. Nah, jadi karena akhirnya itu O, jadi salah satunya aja dari sini outputnya 1, atau output yang dari sini yang nilainya 1, agar output akhirnya 1. Jadi seperti ini untuk tabel kebenarannya. Dan kita masuk ke peta kanvasnya, karena ini ada 3 inputan, maka 2 inputannya kita gabungkan. Nah, 2 inputan ini yang digabungkan memiliki 4 kemungkinan, di mana A, B, A aksen B, A, B aksen, A aksen, B aksen. Kemudian untuk C hanya ada 2 kemungkinan, C dan C aksen. Dan kita buat nih peta kanvasnya, nih satunya ketika di mana aja. Nah, ketika A aksen, B aksen C, A aksen, B aksen C, kemudian A, B aksen C, A, B aksen C. Nah, kemudian A, B, C aksen, A, B, C aksen, kemudian A, B, C, A, B, C. Nah, dari peta kanvas ini dapat 2 buah pasangan. Nah, pasangan A, B, kemudian pasangan C, B aksen atau B aksen C. Nah, kenapa disebutnya pasangan A, B, dan B aksen C? Kenapa enggak ini pasangan A, B, C aksen, A, B, C, E? Nah, karena untuk pasangan itu menghilangkan 1 buah inputan. Jadi, ini inputannya kan A, B, C, dan A, B, C aksen. Nah, untuk inputan yang sama ini kita tulis sebagai pasangannya, inputan yang berbedanya itu kita hilangkan. Nah, jadi pasangan A, B. Kemudian yang ini, yang sama kan B aksen sama C kan inputannya. Nah, untuk A dan A aksennya kan beda nih. Jadi A aksen dan A-nya dihilangkan, jadilah pasangan A, B, dan B aksen C. Nah, kemudian kalau dari bentuk dalam persamaan boyanya, itu menjadi, kan kita tulis semua nih SOP-nya. Nah, dari A aksen, B aksen C, tambah A, B aksen C, tambah A, B, C aksen, tambah A, B, C. Nah, ini kita faktorkan, di mana kita lihat yang sama kan di sini A aksen C dan B aksen C, B aksen C kan yang sama. Nah, ini kita keluarkan, kemudian di dalamnya kita faktorkan nih A dan A aksen tambah A kan.
Jadi ini nanti kalau dikalikan B aksen C kali A aksen, kembali lagi ke bentuk awal, ditambah B aksen C kali A, kembali lagi ke bentuk awal. Nah, ini juga sama nih. Dimana yang samanya ini kan AB, maka AB di dalamnya C aksen tambah C. Nah, nanti ini kalau kita kalikan lagi, kembali ke bentuk awalnya nanti. Nah, kemudian untuk nilai A aksen tambah A atau C aksen tambah C itu pasti 1. Kenapa? Karena seperti ini. Kan inputannya hanya ada 1 dan 0. Nah, maka jika misalnya ada X nih. Nah, X, kalau misalnya X-nya 1, maka X aksen pasti 0. Kayak gini kan? Atau ketika X-nya itu, aksennya 1, kemudian pasti X-nya itu 0. Kan terbalik-balik doang kan? Nah, karena itu A aksen tambah A itu sama aja 1 tambah 0. Begitu juga C aksen tambah C, 1 tambah 0. Dan hasilnya kan 1. Nah, ketika 1 dikalikan dengan sebuah variabel ataupun sebuah angka, maka hasilnya itu pasti angka atau variabel itu sendiri. Maka di sini ketika 1 dikalikan B aksen C, hasilnya B aksen C. Ketika 1 dikalikan AB, maka hasilnya itu AB. Jadi B aksen C tambah AB aksen C dari persamaan boyannya. Seperti itu. Untuk rangkaian yang ketiga. Kemudian kita masuk ke tabel kebenaran nih untuk membuat rangkaian keempat. Jadi untuk rangkaian keempat kebalikannya. Sudah ada nih tabel kebenarannya yang nanti akan kita buat rangkaiannya. Nah, sebelum kita buat rangkaiannya, kita harus membuat dulu peta kanalnya dan juga persamaan boyannya. Nah, dari tabel kebenaran ini kan kita dapat tahu nih, outputnya ketika 1 itu ketika A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0. Nah, itu kalau dalam bentuk SOP-nya, itu A, B aksen, C, D. Kemudian, untuk yang keduanya itu ketika A, B, C, D-nya 1 semua, maka SOP-nya A, B, C, D. Kemudian, ketika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0, maka itu bentuknya dalam SOP-nya A aksen, B aksen, C, D aksen. Kemudian ketika A0, B0, C1, D1, itu berarti SOP-nya ketika A aksen, B aksen, C, D. Nah, kemudian juga yang terakhir nih, di mana ada 0, 1, 1, 0, di mana A aksen, B, C, D aksen, dan 0, 1, 1, 1, 1, di mana A aksen, B, C, D. Nah, ketika bentuk SOP ini semua nih yang bernilai 1. Nah, kemudian kita lanjut, kita coba buat peta kanvasnya. Di mana peta kanvasnya itu seperti ini ya, di mana ketika dia A aksen, B aksen, C, D aksen itu bernilai 1, kemudian A aksen, B aksen, C, D itu bernilai 1, pembagian SOP ini ya. Nah, kemudian juga A aksen, B, C, D aksen 1, aksen B, C, D 1, kemudian juga A aksen, A, B aksen, C, D 1, A, B, C, D 1 juga. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, di sini kan ada 2 buah kuad atau pasangan dari 4 buah inputan 1 yang berdekatan. Nah, di sini ada kuad yang ini nih, kuad yang pertama tuh, ini masih makin tuh. Kuad yang nih, kuad yang ini, dimana kalau kuad itu menghilangkan 2 buah inputan. Jadi inputan yang samanya ini mana nih, D4 ini nih, kan yang sama kan C dan A aksen kan, maka ini jadi kuad A aksen C. Nah, jadi seperti itu, B aksen B dan D aksen D itu dihilangkan. Dan ada juga nih kuad yang ini, dimana yang samanya itu kan CD, yang bedanya itu A aksen A, B aksen B kan. Nah, jadi ini ada kuad A aksen C dan kuad C, D, seperti itu. Atau juga bisa kita buat seperti ini. Nah, kalau untuk pasangan yang dimana pasangannya untuk kuad, dimana kalau misalnya kuad ataupun pasangan atau nanti mungkin oktet, itu jika ada yang terhubung ke 2 buah bentuk, itu bisa kita ambil, sama tidak semuanya ya, yang dimana itu masuk ke dalam pasangan atau kuad itu sendiri. Jadi bisa nih kita buat kuad yang ini dan tadi kuad yang ini, atau bisa juga kita buat jadi kuad yang ini nih, dimana kuad tadi A aksen C dan juga pasangan dari yang ini, dimana ini pasangan A, C, D. Jadi yang beda kan B aksen B-nya kan. Jadi bisa juga kita buat kuad aksen C dan kuad C, D, atau kuad atau nih, atau pasangan
ACD dan kuat A aksen C. Jadi bisa kita buat dua kemungkinan nih, dimana bisa kita buat mappingnya dalam bentuk kuat A aksen C dan CD atau pasangan ACD dan kuat A aksen C. Seperti itu untuk mapping dari peta Canov-nya. Dan untuk persamaan buahnya, pertama kita tuliskan dulu nih bentuk SOP-nya, di mana penjumlahan dari perkaliannya. Nih kita tuliskan di mana ABCD nih, ABCD tambah A B aksen CD, kemudian tambah A aksen B aksen CD sampai dengan ditambah A aksen B CD kan. Nah, dari semua SOP ini kita faktorkan nih, dimana jadinya yang pertama itu kan nih A CD, di sini juga kan sama kan A CD kan. Nah, kita buat faktornya ACD, di dalamnya itu B ditambah B aksen. Nah, nanti kan ini B tambah B aksen kan tadi satu kan, pasti kalau nilainya variabel itu ditambah variabel aksennya, maka hasilnya pasti satu. Nah, maka jadilah ACD hasil akhirnya. Kemudian yang kedua kan ini yang sama A aksen B aksen C, A aksen B aksen C. Nah, dalam kurungnya D aksen tambah D. Nah, ini juga nanti hasil akhirnya jadinya A aksen B aksen C nih di sini. Kemudian A aksen BC, A aksen BC. Nah, di faktor ini di mana di dalamnya itu di aksen tambah D. Nah, di mana kan di aksen tambah D itu satu, maka hasil akhirnya di mana A aksen BC. Kemudian yang di sini nih, untuk ini masih bisa kita pakai lagi nih. Kita lihat yang samanya A aksen C, A aksen C juga nih. Nah, maka kita faktorin jadi A aksen C dalam kurung B aksen tambah B. Nah, B aksen tambah B ini jadi satu, maka hasil akhirnya ACD tambah A aksen C. Nah, berarti sama nih sama yang ini nih, mapping yang ini pasangan ACD dan kuat A aksen C. Nah, kemudian kita masuk nih. Dari sini bisa kita buat persamaan yang lebih kecil lagi dalam bentuk faktornya, di mana C-nya kan sama. Jadi C dalam kurung AD tambah A aksen. Jadi bisa kita buat hasil akhir dari persamaan buahnya seperti ini ataupun yang ini. Nah, tapi kan kita ingin membuat rangkaiannya itu memiliki 4 buah inputan kan, inputan A, B, C, D. Nah, maka kita nggak bisa nih pakai yang ini, karena di sini nggak ada B-nya. Persamaan buahnya yang ini, ataupun yang ini juga nggak bisa, karena nggak ada B-nya. Nah, maka kita pakai yang ini. Sebenarnya nggak harus yang ini juga persamaan buahnya untuk membuat rangkaiannya. Kita bisa pakai yang ini, karena ada A, B, C, D-nya juga, atau ini, ataupun yang ini. Tapi kan kalau kita pakai yang paling atas nih, banyak banget kan. Ada di sini pertama ada 3 buah rangkaian N, yang mana pertama mengumpulkan NAB dan NCD, nanti output dari AB dan CD masuk ke dalam N lagi. Nah, kemudian dimasukkan ke O. Nah, O-nya itu terhubung sama yang ini, di mana ada 3N juga, kemudian O lagi. Nah, itu kan panjang banget kan rangkaiannya, nanti jadinya ribet. Nah, kemudian juga yang ini kan ACD. ACD itu kan di mana ada N, pertama N misalnya CD, kemudian digabungkan dengan N lagi yang outputnya satu ke CD, inputnya satu ke CD, satunya ke A, kemudian ada lagi N yang menghubungkan dari O. Nah, itu kan ribet kan, di mana ada 1, 2, 3 rangkaian N dan 1 buah rangkaian O. Nah, kemudian di sini O lagi, kemudian N lagi 3 O. Nah, itu kan ribet kan, banyak banget rangkaiannya. Yang ini juga masih sama nih. Ada 2 rangkaian N, kemudian O, 2 rangkaian N, kemudian O, 2 rangkaian N. Nah, maka kita pakai yang ini nih, yang lebih sederhana rangkaiannya dan masih memiliki 4 buah inputan. Jadi ada 2 buah rangkaian N, kemudian O, kemudian 2 buah rangkaian N dan O. Nah, masih seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Kita masuk ke rangkaian yang ketiganya. Nah, yang ini nih, jadi bentuknya seperti ini rangkaiannya. Jadi kan pertama kita biasanya lihat dari ini dulu nih, O yang di ini, yang B aksen tambah B. Kan tambah itu kan O kan, jadi B aksen tambah B. Maka kan ini rangkaian O yang ini, itu inputannya dari satu buah inputan B juga, B semua, B dua-duanya nih dari B. Tapi yang satunya B aksen, berarti satu inputan O ini pakai not nih. Jadi sebelum ke hasil akhirnya ini di not. Nih, di sini kita not, kemudian baru masuk ke inputan O. Nah, yang satunya lagi kita tidak not, jadi langsung aja dari inputannya ke O. Jadi seperti ini. Untuk pertama kita buat rangkaian
dari B aksen tambah B. Nah, kemudian kita buat A aksen C-nya. Nah, karena A aksen C itu rangkaian, maka kita menggunakan rangkaian N. Nah, di sini kan A-nya itu pakai aksen nih, berarti di not. Nah, jadi inputan A, kemudian kita not, baru kita inputkan ke N. Nah, kemudian untuk inputan C-nya kita langsung masuk aja nih. Nih, kan yang C, kita masukkan langsung ke inputan N. Nah, kemudian keduanya ini kita pertemukan nih, inputan dari N A aksen C dan inputan O dari B aksen B ke rangkaian N, karena kan ini A aksen C dikali dalam kurung. Nah, dalam kurungnya kan itu O kan, berarti kalau A aksen C dikali yang rangkaian O jadi N dikali O, maka kan itu rangkaian N lagi kan karena dikalikan. Jadi output dari rangkaian N yang A aksen C ini dan input dari O B aksen B itu dimasukkan outputnya nih keduanya ke rangkaian N. Nah, terbentuklah nih rangkaian yang ininya A aksen C dan B aksen tambah B. Nah, sudah jadi nih rangkaian dari yang itu. Nih. Nah, kemudian kita buat sekarang di mana A CD-nya. Nah, pertama kita buat tuh N dari CD. Nah, N dari CD kan berarti kan menggunakan di mana karena CD itu rangkaian kan, jadi kita menggunakan N. Nih, jadi N ini kita hubungkan nih ke inputan D dan inputan C-nya. Nah, kemudian dikalikan lagi dengan A kan, berarti output dari CD kita masukkan ke dalam N lagi nih, outputnya masuk ke N, kemudian satunya lagi masuk ke A. Nih, masuk ke A. Nah, A-nya belum di not ya, karena kan ini A-nya nggak ada aksen, jadi nggak di not nih. A masuk ke N dan juga output dari C, D yang di rangkaian N juga masuk ke sini, inputan N yang ini. Nah, udah jadi ini rangkaian ACD, kemudian rangkaian aksen C dan B aksen B sudah terbentuk nih. Ini jadi outputnya ada dua ini. Nah, kemudian kan ini akhirnya ditambah nih. Nah, kalau ditambah berarti kita hubungkan kedua output ini ke dalam O. Nah, baru hasil output akhirnya seperti ini jadi bentuk rangkaiannya. Kemudian kita bisa coba ke tabel kebenarannya. Nah, pertama 1, 0, 0, misal 1, 0, 0. Nah, hasil akhirnya 0 kan. Dan kita coba random lagi, kita yang ini 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, 0 juga. Dan misal yang ini 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, jadi kan outputnya 1. Kemudian misal yang ini nih 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Nah, 0. Kemudian 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, 1 output akhirnya. Dan misalnya yang ini 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, 0 kan. Nih. Kemudian 0, 0 deh. 0 juga. Dan misalnya ini 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, 1 juga kan. Langsung misalnya ini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, 0 kan. Kemudian 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, 1 kan. Nah, berarti rangkaian kombinasi yang kita buat sudah sesuai nih dengan tabel kebenaran yang ada. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.